Hello, good morning. How are you? I hope that you are okay. Well, today we are going to study about making formal letter of invitation. Pada pelajaran bab ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat undangan resmi. You know, most of the times in our daily life, you have a situation when you have to make an invitation. Whether this is for your birthday, whether this is for your wedding, or even you make it for the event at your school, or maybe at your neighborhood. Banyak situasi di mana kita harus belajar membuat sebuah surat undangan itu. Berikut saya sampaikan bagaimana cara membuatnya dan tips-tips bagaimana cara membuat undangan, serta contoh di bawahnya. Okay, let's go to our lessons. Basic Invitation Guidelines. Jadi berikut adalah dasar daripada bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah surat undangan resmi. First, use a consistent style for all printed pieces. Coba gunakan style yang konsisten, jangan berubah-ubah. Jadi bentuknya, misalnya kalian menggunakan satu format, gunakan format yang sama saja seperti itu. Tidak berubah-ubah. Ingat ya, ini surat undangan resmi. Second, the invitation should include the who, what, when, where, why, and cost of attending. Undangan itu harus meliputi tentang siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan biaya kalau menghadirinya jika ada. Misalnya kalian ingin membuat surat undangan resmi untuk acara reuni. Third, no more than 4 font sizes or 2 font styles should be used. Tidak lebih dari 4 ukuran font. Kalau kalian menggunakan ukuran font mungkin dengan format font yang sama, kalian menggunakan font Times New Roman misalnya. Di situ ada ukuran 12, 14, 16, 18. Kalau kalian pakai satu font, ukurannya usahakan tidak lebih dari 4. Jadi jangan setiap barisnya ukurannya berbeda-beda semua. Or 2 font styles should be used. Atau hanya gunakan 2 jenis, 2 model font yang harus digunakan. Jadi jangan setiap baris atau setiap baris di situ ukuran sama fontnya beda-beda. Next, do not abbreviate, spell out all words. Jangan disingkat. Pastikan ejaannya semuanya benar. Next, formal invitation components. Ada beberapa komponen yang harus ada di dalam surat undangan resmi. Number 1, name of host. Siapa toh tuan rumahnya? Jika kalian sebagai pengundang, maka kalian adalah hostnya. Number 2, invitational. Request the pleasure of your company. Ya, jadi memohon kehadiran Anda, cordially invites you to. Saya berharap untuk mengundang Anda ke acara. Event type, name or purpose. Di sini ada jenis eventnya, namanya, tujuannya, example luncheon, dinner, reception, lecture. Apakah itu hanya untuk rapat, resepsi, makan malam, atau makan siang, or even for your birthday party. Date, pastikan ada tanggalnya. Jangan sampai membuat undangan tapi tidak ada tanggalnya. Hour, begitu juga jamnya. Place, tempatnya. And reply instruction. Example, reply card or phone number. Okay, we will discuss later about this in the example. Disable instruction, example fax or email. Attend instruction. Jadi pakaian yang dipakai itu apa toh? Misalnya casual, santai, pakaian bisnis atau pakaian resmi. Directions. This is very important in Western. When they invite someone for dinner, for example, sometimes they invite you to use most of the time for the dinner using casual, but it is still depends to who are invited. Masih tergantung siapa saja yang diundang di situ. So, it's very important for you to understand about the instruction. Jangan sampai misalnya semuanya berpakaian resmi, semuanya berjas berdasi, tiba-tiba kalian muncul dengan pakai celana jeans
atau kaos. And directions, arahnya. Maksudnya petunjuk di sini juga arah tempatnya, itu juga penting disampaikan, khususnya jika kalian mengundang orang dari luar kota. Next, RSVP reply card components. Ada bagian komponen untuk membalas di sini yang disebut dengan RSVP. Jadi kalian hadir maupun tidak hadir, kalian diharapkan untuk memberikan balasan. Saya siap hadir di acara tersebut. Why you have to do that? If you need to guarantee catering, ini untuk menjamin tentang cateringnya, or have limited seating, atau tempat duduknya yang terbatas. Mungkin jika kalian menyatakan bahwa tidak hadir, ya maka mereka akan mengundang orang lainnya. Or need to know especially who is attending, ingin tahu pasti siapa yang mau hadir di situ. It is suggested that you include some form of reply instruction. Disarankan kalian sudah mencantumkan beberapa form of reply. Di situ kalian bisa mencantumkan alamat email. Maybe now you can use Google Form. Bisa menggunakan Google Form jika kalian ingin membuatnya. If you are printing a reply card, include. Dan jika kalian mencetak sebuah surat balasan, masukkan di dalamnya event name. Nama eventnya apa? Karena mungkin di waktu yang bersamaan kalian membuat beberapa event. Tanggalnya, lines for the guest name, jadi baris untuk tamunya, line for date time, telepon number or email, jadi ada baris untuk telepon number, attendance indicator, yes, jadi we will or we will not attend, kami akan hadir atau kami tidak akan hadir. Special instruction, example, reply by date, dan khusus ya, instruksi khusus misalnya, tolong balas pada tanggal ini. Jadi ada batas waktunya balas, mungkin tidak menjawabnya dianggap kalian tidak hadir. Inquiry telepon number, dan ingin tahu tentang nomor teleponnya. Now map of the components. If you invite a guest from out of town, jika kalian mengundang tamu dari luar kota, including a map and direction is essential. Penting sekali untuk mencantumkan peta dan arahnya. Try not to print the map on the back of invitation. Usahakan tidak mencetak peta itu di bagian belakang undangan. But include as a spirit insert. Tapi lampirkan di situ sebagai insert tambahan. Mungkin kalian sering menemukan di beberapa surat undangan pernikahan di mana petanya itu dilampirkan di kertas yang berbeda. The map should highlight the following. Peta itu harus ada hal-hal berikut. 1. Major streets or freeways bordering the location. Jalan utama bordering the location, yang bordering membatasi tentang lokasi itu. Parking location, lokasi parkirnya. Parking instruction and fees, instruksi tentang biaya parkirnya kalau ada. Jadi petunjuk cara parkir serta biayanya jika ada. Event venue and address, dan tentu saja venue dan alamatnya di mana. Kompas indikator, penting juga menunjukkan kompas. Maybe now Google Map will help you share the location. Now, take a look at this is the example of the letter of invitation. Do you know what kind of letter this is? Right, this is a wedding ceremony. Well, do you know what is the meaning of wedding ceremony? Upacara pernikahan. Some things that you will expect come to you later. Next, make sure write the name of the host. Siapa tuh yang mengundang? Siapa penerima tamunya situ, yaitu Mr. and Miss Pujianto and the host. Pressing, penekanannya apa toh? Apa tujuan dari menulis surat itu? Jadi mengharap kamu sangat senang sekali kedatangannya. Your company, maksudnya di sini bukan perusahaan Anda, tapi kedatangan Anda on the wedding ceremony of their daughter. Di acara apa toh? Ya, jadi kind of eventnya apa? On the wedding ceremony of their daughter, Siti with Devi. Di acara pernikahan putri mereka Siti yang akan menikah dengan Devi. Date, tanggalnya on Friday, the 12th of December
time at 7 o'clock. And even many of the Japanese to make an invitation, time is day and night. Ada juga yang sekarang membuat invitation dengan waktu bebas, siang atau malam. Even so, you have to mention it. Meskipun demikian, kalian tetap harus menyebutkan bahwa waktunya adalah bebas. Venue, tempatnya di mana? Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Special instruction. Ada instruksi khusus di sini yang ingin disampaikan bahwa dinner will be served at 8 p.m. sharp. Makan malam akan disajikan pas jam 8. Jadi undangannya jam 7, belum ada makan malam di situ, mungkin ada acara di mana nanti pas jam 8 makan malamnya akan disajikan. So do not complain, but be sure come on time to respect the someone who invites you. Next, request. Ada permintaan khusus dari di mana dari tuan rumah sini, yaitu RSVP. Kalian konfirmasi mau hadir atau tidak dengan konfirmasi melalui Diani ini. Nomor teleponnya adalah berikut dan bisa juga melalui emailnya ini. But maybe the easiest way now you can make a Google form that, and then usually by date, tanggalnya juga disampaikan. Sampai kapan batasannya? Tidak membalas berarti dianggap tidak hadir. There is also requested called regret only. Ada juga istilah yang namanya regret only, menyesal saja. Hanya yang mereka tidak hadir, mohon sampaikan. Kenapa? Ini berhubungan dengan catering, sehingga dipastikan jumlahnya akan sesuai dengan tamu yang hadir. Oke. Make an artistic as possible, but still ya, buat seartistik mungkin fontnya ya, tapi masih jelas terbaca dan mereka tetap seperti tadi ya, konsisten. Oke, here is the example Mr. and Miss Pujiano ya, just like what I've explained just now. Ini adalah contoh saja persis yang saya terangkan tadi. Thank you.